seorang muslim harus punya akhlak yang namanya al-amanah. Amanah ini adalah seseorang melaksanakan apa yang diamanahi. Saya mau menyampaikan begini, bahwa selamat datang di channel YouTube Cahaya Muhammadiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allahumma arhamna bil Qur'an, yang artinya Allah berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan masing-masing di antara kita memperhatikan amal soleh apa saja yang sudah kita siapkan untuk hari esok, untuk bekal kematian kita, dan takutlah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Hadirin yang dimuliakan Allah, yang pertama, alhamdulillah, marilah kita meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah. Allah berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Artinya bahwa apa saja yang kita terima berupa rizki, sebenarnya 100% adalah pemberian Allah. Bukan karena kita bekerja, meskipun bekerja itu wajib bagi laki-laki. Bukan karena kita usaha, meskipun usaha adalah perintah, tapi semua kenikmatan hakikatnya yang memberi adalah Allah. Mudah-mudahan pengajian pagi ini mengingatkan kita untuk selalu menambah syukur kepada Allah. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya yang istiqamah, dan mudah-mudahan kita semua kelak di hari akhir mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah semuanya, pada sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah. Pada pagi hari ini kita akan mengkaji ada sebuah kitab, judulnya Akhlakul Muslim, yang artinya akhlak seorang muslim itu bagaimana, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Husain Sa'id Al-Hasaniyah. Saya akan membacakan rangkuman intisari dari kitab ini, Akhlakul Muslim, bagaimana akhlaknya seorang muslim dan muslimah, yang ditulis oleh Asy-Syaikh Al-Husain atau Husain Sa'id Al-Hasaniyah. Paling tidak kita harus memiliki 11 akhlak seorang muslim.
apa saja 11 akhlak yang ditulis oleh Syekh Husain Said Al-Hasaniyah. Yang pertama bernama Al-Haya. Akhlak seorang muslim yang beliau tulis yang pertama adalah sifat pemalu. Seorang muslim harus memiliki sifat malu, yang hari ini tidak sedikit dari muslimah yang mengaku muslimah tapi belum menampakkan rasa malu atau muslim itu ya. Di dalam surat Al-Qasas dari ayat 23 sampai 27-an itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, ada sepotong ayat yang berbunyi faja'adhu ihdahuma, yang artinya datang salah satu dua wanita tamshi alastihya, berjalan dengan malu-malu. Ayat ini bercerita tentang salah satu istri Nabi Musa alaihi salam. Jadi saat Nabi Musa dikejar oleh Fir'aun dari Mesir, akhirnya Nabi Musa meninggalkan Mesir melewati sebuah tempat namanya Madian, dekat dengan Yordania dan sekitarnya. Di tengah perjalanan ada sumur dikelilingi oleh banyak orang. Ada banyak laki-laki yang mengambil air di sumur tersebut sambil membawa binatang ternak. Nabi Musa alaihi salam melihat di sumur itu banyak berkumpul para laki-laki, dan dari jauh ada dua wanita yang nunggu sampai laki-lakinya itu pergi dari sumur baru dia akan datang. Tapi lama sumurnya tidak pernah sepi, selalu ada banyak laki-laki yang membawa ternaknya. Dalam hati Nabi Musa, saya akan bantu mengambilkan air dari sumur, nanti saya berikan kepada dua wanita tersebut. Singkat cerita ditanya, kenapa Anda berdua tidak mau mendekat ke sumur? Wanita ini mengatakan, saya tidak bakal mendekati sumur sampai laki-lakinya sudah pada pergi. Tapi karena lama, akhirnya Nabi Musa mengambilkan air kepada wanita tersebut. Yang menurut para ahli tafsir, ayah dari dua wanita ini namanya Syuaib. Para ahli tafsir berbeda pendapat. Pendapat pertama nama Nabi, pendapat yang kedua bukan Nabi Syuaib. Tapi singkat cerita bahwa bagaimana kriteria istri manusia terbaik. Jadi manusia terbaik di zaman itu ya Nabi Musa alaihissalam. Kriteria wanita terbaik yaitu memiliki sifat namanya al-haya, pemalu. Jadi kata Nabi, al-haya syu'batun minal iman. Orang kalau malu itu menunjukkan sebagian bukti keimanannya. Maka kita sebagai seorang muslim, baik laki atau perempuan, harus memiliki sifat namanya al-haya. Al-haya la ya'ti illa bi khairin. Orang yang malu tidak akan mendatangkan kecuali kebaikan.
Tapi bukan malu bertanya, bukan malu untuk beramal soleh, bukan, tetapi malu karena Allah. Kemudian yang kedua, sifat akhlak seorang muslim, kata Asy-Syaikh Husain Said Al-Hasaniyah, yang kedua adalah az-zuhdu. Seorang muslim harus memiliki akhlak yang namanya zuhud. Zuhud itu bukan orang pakai baju lusuh, bukan. Zuhud itu bukan orang yang tidak mau bekerja, bukan. Zuhud itu bukan orang yang tidak cinta dunia, bukan. Menurut Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqqaf, beliau menjelaskan yang disebut dengan zuhud adalah istisgharud dunya wahtiqaruhu wa tarku ma la yanfa fil akhirah. Apa pengertian zuhud? Zuhud itu adalah istisgharud dunya, menganggap dunia itu kecil, bukan anti dunia. Zuhud itu menganggap dunia itu kecil. Wahtiqaruhu, dunia itu hina. Watarku, zuhud itu adalah meninggalkan ma la yanfa, yang tidak bermanfaat fil akhirah, untuk akhirat. Itu pengertian zuhud. Zuhud itu bukan anti dunia. Zuhud itu menganggap dunia kecil, yang besar akhirat. Zuhud itu menganggap hidup 70 tahun itu kecil, yang besar adalah hidup selama-lamanya di akhirat. Makanya Abu Bakar As-Siddiq zuhud. Padahal Abu Bakar As-Siddiq hartanya banyak, kemudian semuanya disedekahkan di jalan Islam. Itu zuhud. Abdurrahman bin Auf juga zuhud. Kenapa? Karena dia hartanya banyak, kemudian dia belanjakan di jalan Allah. Jadi zuhud tidak harus jalan kaki. Zuhud bisa jadi naik motor untuk ngaji. Zuhud itu tidak harus dia kemana-mana bajunya kotor, enggak. Bisa jadi zuhud itu bajunya baik, tapi dia pakai karena Allah. Makanya dulu ada seorang sahabat yang nanya, "Wahai Nabi, ada seseorang sukanya memakai sandal yang bagus. Wahai Nabi, ada seseorang sukanya pakai baju bagus. Apakah itu sombong?" Kata Nabi, "Ndak. Innallaha jamil." Allah itu maha indah. Yuhibbul jamal, Allah itu mencintai keindahan. Maka pengertian zuhud adalah seseorang meninggalkan amalan yang tidak bermanfaat untuk akhirat. Kalau dia beramal, bekerja membanting tulang, mendapatkan uang yang cukup, dia sedekahkan di jalan Allah, itu namanya zuhud. Jadi zuhud tidak harus rambutnya acak-acakan, zuhud tidak harus rumahnya berpuluh-puluh tahun tidak dicat, tidak begitu pengertiannya. Zuhud itu meninggalkan yang tidak bermanfaat untuk akhiratnya.
Kemudian kata Syekh Husain Said Al-Hasaniyah, akhlak yang nomor 3 namanya Al-Karam. Al-Karam bahasa kita adalah dermawan. Lawannya dermawan adalah bakhil. Di dalam hadis riwayat Al-Bukhari mengajarkan kepada kita, saya dan Bapak Ibu dalam satu keluarga hendaknya punya amalan yang namanya wakaf. Diniatkan bismillah, saya Bapak Ibu harus punya amalan namanya wakaf. Apa maksudnya? Maksudnya kalau besok kita meninggal, maka wakaf tersebut masih berjalan dan kita sudah di alam barzah masih mendapatkan pahala. Seperti yang dilakukan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, yaitu sahabat Nabi namanya Utsman bin Affan. Beliau salah satu wakafnya namanya Bi'ru Rumah, Ra wawu mim ta, Bi'ru Rumah, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man hafara, ini hadis riwayat Al-Bukhari, man hafara rumah falahul jannah, siapa yang bahasanya mewakafkan sumur rumah, falahul jannah, baginya surga. Maksudnya bagaimana Bapak Ibu yang dimuliakan Allah? Kalau bisa kita punya amalan namanya wakaf. Misal karena rizkinya banyak, dia mewakafkan sebidang tanah. Untuk apa? Bisa buat musola. Terus sekeluarga meninggal, maka dia meninggal tapi pahalanya mengalir sampai hari kiamat. Bapak Ibu kalau membaca para sahabat Nabi, hampir semua para sahabat Nabi pada wakaf. Kalau meninggal kemudian pahalanya mengalir. Misalnya dalam sekeluarga punya wakaf berupa bangunan gedung TPQ, terus kita meninggal, pahalanya mengalir terus. Saya pernah bertemu keluarga ini iuran, jemaah, iuran keluarga besarnya wakaf sumur. Saya nanya, Pak, ini wakaf jenengan nopo? Ndak, sekeluarga. Misalnya sumur bor harganya 20 juta, itu sekeluarga iuran 1 jutaan, terkumpul 20 juta, terus wakaf sumur, sekeluarga besok mati, pahalanya masih mengalir. Bahasanya apa sih? Salah satu andalan amalan kita sebelum meninggal namanya wakaf. Makanya kata Syekh Husain Said Al-Hasaniyah, salah satu akhlak muslim namanya Al-Karam, yaitu dermawan. Sebagaimana tadi Utsman bin Affan disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari, sumurnya dulu milik Yahudi, dibeli separuh yang akhirnya dibeli full, kemudian disedekahkan kepada umat Islam. Itu namanya wakaf, dan orang yang begitu masuk kategori karakternya Al-Karam.
Kemudian jamaah yang dimuliakan Allah, yang nomor 4, kata Syekh Husain Said Al-Hasaniyah dalam bukunya Akhlaqul Muslim, yang nomor 4, seorang muslim hendaknya memiliki sifat namanya al-adlu. Al-adlu itu artinya adil. Ada seseorang karena membenci orang akhirnya tidak berbuat adil. Dulu di zaman Umar bin Khattab, dalam tarikh Damaskus, Umar bin Khattab itu terkenal khalifah yang luar biasa, yang dipuji oleh musuh-musuhnya. Umar bin Khattab seorang khalifah yang terkenal tidak suka singgasana. Biasanya kalau pemimpin kan kantornya mewah begitu ya, raja punya singgasana. Kalau tauladan kita bernama Umar tidak suka, sukanya kesederhanaan. Ada tamu dari luar kota mencari khalifah. Wahai para masyarakat, tunjukkan kami mana raja kalian. Maka masyarakat mengatakan, kita tidak punya raja, kita punya khalifah. Khalifah itu artinya pengganti nabi, gitu kan. Baik, di mana khalifah kalian? Kok di kota ini enggak kelihatan gedung mewah? Kemudian umat Islam menjawab, kita kalau punya pemimpin tidak suka di tengah kota, sukanya di pinggiran kota. Jadi kalau bahasa Banyumas mungkin daerah mana terpencil ya. Baik, tunjukkan kami mana khalifah Anda. Akhirnya ditunjukkan seseorang sedang tidur santai. Tidur santai di atas rumput, bernaungkan pohon ataupun langit. Akhirnya utusan dari luar bingung, apa ada pemimpin yang tidurnya begitu? Tidak ada pengawal, tidak ada kesan mewah, tidak ada kesan materinya apa. Akhirnya didatangi, Umar bin Khattab sedang tidur santai. Orang ini mengatakan, ya Umar, hakamta, Anda menjadi seorang hakim. Adilta, Anta menjadi hakim, menjadi pemimpin yang adil. Fanimta, maka Anda bisa tidur. Fa'aminta wa nimta, Anda merasa aman dan bisa tidur. Jadi ucapan terkenalnya hakamta, adilta, aminta, nimta. Ada 4 kata terkenal untuk Umar bin Khattab. Hakamta, Anda menjadi seorang hakim yang luar biasa. Adilta, Anda menjadi orang yang adil. Aminta, Anda merasa aman. Fanimta, Anda bisa tidur pulas. Pemimpin kita tidak adil. Pemimpin kita raja. Pemimpin kita hidupnya tidak nyaman, dikawal banyak pasukan, tidak bisa tidur. Anda, Masya Allah. Ternyata Umar bin Khattab meniru gurunya. Gurunya Umar bin Khattab adalah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang rumahnya sempit, sederhana, di samping Masjid Nabawi. Umar datang ke rumahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Umar yang orangnya keras dalam tanda kutip, orang yang tidak suka nangis, lihat Nabi menangis. Kenapa menangis? Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidur bukan di atas kasur, tidur bukan di atas spring bed, tapi tidur di atas yanamu 'alal hasir, tidur di atas tikar, sehingga punggungnya ada bekas guratan-guratan tikar. Umar menangis.
Kata Umar, wahai Nabi, raja-raja Persia, raja-raja Romawi, mereka bergelimpang dengan harta, Anda begitu sederhana. Kata Nabi SAW, wahai Umar, apakah Anda tidak senang kalau kita besok mendapatkan kenikmatan di akhirat, adapun dunia biasa saja. Jadi itu salah satu karakter Umar bin Khattab, pemimpin yang sangat adil. Baik, kemudian yang kelima, kata Syekh Husain Said Al-Hasaniyah dalam bukunya Akhlaqul Muslim, seorang muslim harus memiliki akhlak yang namanya adalah as-sidqu. As-sidqu artinya jujur. Nabi pernah mengatakan begini, at-tajir fajir. Tapi tidak semuanya. Ini Nabi mengatakan khusus, at-tajir fajir. Artinya pedagang pasti curang. At-tajir fajir atau at-tujjar fujjar. Pedagang rata-rata curang. Mohon maaf Bapak Ibu yang merasa pedagang, ini bukan untuk Anda, ini untuk orang lain, ya. Tajir fajir, tujjar fujjar. Pedagang pasti curang, pebisnis pasti curang. Ya, kecuali orang-orang yang mendapatkan hidayah, jarang jujur. Silakan coba saja. Jarang jujur kecuali beberapa yang punya ilmu, mengamalkan ilmunya sehingga tidak curang. Ya. Banyak enggak Bapak Ibu beli apa pulang-pulang kecewa? Pernah merasakan gitu enggak? Ya, itulah pedagang rata-rata curang. Apalagi beredar di YouTube pedagang jual jeruk, ya, jual jeruk misalnya 1 kilo isinya 8, tapi 2 enggak dimasukin plastik misalnya, gitu. Banyak yang seperti itu. Padahal seorang muslim wajib jujur. Pernah Umar bin Khattab jalan-jalan, ketemu ra'il ghanam, ketemu orang yang pekerjaannya adalah mengembala kambing. Dan kambing di zaman dulu enggak seperti sekarang, jumlahnya banyak. Umar bin Khattab nanya, "Fulan, boleh enggak saya beli 1 kambing ini?" Kata ra'il ghanam, "Enggak bisa, karena saya bukan pemilik kambing ini." Kata Umar, "Ya bilang saja 1 dimakan serigala." Kata pemuda ini, "Wahai fulan, tuan." "Ya sih tuan, saya tidak tahu, tapi kan Allah tahu." Masya Allah. Terkadang seorang yang sederhana, pekerjaannya sederhana, jujur, tapi banyak orang pintar tidak jujur. Pernah pula Umar bin Khattab, seorang pemimpin, itu terkenal, pemimpin itu berat Bapak Ibu. Siangnya bekerja, malamnya belusukan, yang disebut dengan bahasa yatafaqqadu ahwalal muslimin. Jadi Umar bin Khattab itu paginya, siangnya bekerja, malamnya keluyuran. Yatafaqqad ahwalal muslimin, belusukan tapi enggak membawa wartawan, sendiri. Pemimpin yang hebat malamnya jalan-jalan. Saat jalan-jalan ketemu sebuah keluarga. Di situ tidak ada suami, adanya ibu dan anak perempuan. Dialog tuh antara ibu sama anak. "Nak, sekarang kan musim paceklik, ini kita jualnya susu, memerah air susu. Ini hasilnya dikit. Gimana kalau kita campur dengan air? Toh ndak ada yang tahu."
Kata si anak perempuan, "Ndak Bu, kita ndak boleh begitu, karena kita harus jujur." Kata ibunya, "Kan Umar ndak tahu, padahal Umar itu di sebelahnya, di balik tembok, di balik rumah, dengar suara begitu." "Wahai ibu, kalau Umar ndak tahu, jelas wong paling di rumahnya. Tapi kan Allah tahu, Allah Maha melihat, Allah Maha mengetahui." Langsung Umar bin Khattab melihat gadis yang pemerah susu yang jujur. Langsung Umar bin Khattab lari kembali ke rumahnya, ketemu anaknya yang namanya Asim. "Wahai Asim, saya sudah punya calon istri buat kamu, wanita yang luar biasa." Kata Asim, "Kalau bapak oke, saya oke." Singkat cerita, menikah dengan anaknya Umar namanya Asim. Dan singkat cerita pula, Asim ini menikah dengan gadis pemerah susu yang jujur. Lahirlah keturunan yang namanya Umar bin Abdul Aziz. Jadi tokoh terkenal dalam umat Islam. Makanya Bapak Ibu yang punya anak laki perempuan, kalau belum punya calon istri, datang kemana Bapak Ibu? Ke Baturaden, cari yang pemerah susu. Ya, barangkali kita dapat pemerah susu wanita yang adil. Cari itu. Kan sejarah itu akan berulang kembali. Hanya tanggal, tempat, orang beda. Tapi kalau diikuti hasilnya sama. Makanya dalam Al-Quran ada surat namanya Al-Qasas. Artinya kisah-kisah, bukan kisah fiktif, kisah nyata yang oleh para ahli sejarah. Kisah-kisah di Al-Quran pasti benar, bisa diulang, bukan rekayasa. Bahkan Al-Quran itu kan sepertiganya kisah-kisah umat terdahulu. Kalau jelek jangan diamalkan, kalau bagus kita amalkan. Jadi kisah-kisah kayak misalnya kisah-kisah Bani Israel itu kan jelek-jelek, diambil pelajaran supaya kita nggak mengamalkan. Kalau yang baik-baik kita amalkan, insya Allah sejarah akan berulang kembali. Baik, yang nomor 6, kata Syekh Husain Said Al-Hasaniyah, seorang muslim harus punya akhlak yang namanya al-amanah. Amanah ini adalah seseorang melaksanakan apa yang diamanahi. Saya mau menyampaikan begini, bahwa jabatan itu adalah amanah. Dan orang yang soleh belum tentu bisa menerima amanah jabatan. Jadi saya maksud orang yang baik saja belum tentu bisa, apalagi orang-orang seperti kita. Di dalam hadis riwayat Muslim, ada sahabat Nabi namanya Abu Dzar. Abu Dzar itu solehnya mentok, hebat, orang soleh. Orang yang Abu Dzar itu terkenal orang yang enggak begitu fokus dunia, lebih fokus kepada akhirat. Saya jadi teringat Bapak Ibu, Abu Dzar dipasangkan atau dipertemankan dengan sahabat Nabi namanya Salman Al-Farisi. Suatu saat Salman Al-Farisi mengunjungi Abu Dzar. Saat Salman Al-Farisi mengunjungi rumah Abu Dzar, istrinya Abu Dzar curhat sama Salman. Apa curhatnya? "Wahai Salman, saudaramu ini tidak," bahasanya apa ya, saudaramu ini sama sekali enggak melihat dunia. Jadi saat itu Salman Al-Farisi bingung. Abu Dzar pakai baju lusuh,
istrinya juga pakai baju yang lusuh. Ya, wanita zaman dulu dan sekarang kayaknya ada kesamaan, sing banyak curhat wanita. Wahai Salman nih saudaramu nggak melihat dunia. Akhirnya Salman Al-Farisi menginap di rumahnya Abu Dzar sambil melihat benar apa tidak. Di siang hari Abu Dzar menyuguhkan makanan kepada Salman Al-Farisi. Ini benar apa enggak bahwa Abu Dzar itu enggak melirik dunia? Setelah disuguhkan, kata Abu Dzar, wahai Salman, silahkan makan. Kata Salman, kenapa Anda enggak makan? Saya lagi puasa. Akhirnya Salman mengatakan, demi Allah, saya enggak akan makan kecuali Anda juga makan. Akhirnya Abu Dzar membatalkan puasa sunnah, kan boleh. Akhirnya Abu Dzar mendapat masukan, wahai Abu Dzar, perut juga punya hak, badan punya hak untuk makan bergizi, untuk sehat. Sunnah sih sunnah, tapi butuh juga badan yang sehat dan kuat, gitu kan. Akhirnya dibatalkan. Malam harinya Salman Al-Farisi mengamati Abu Dzar. Ini Abu Dzar malam hari ngapain? Masya Allah, habis sholat isya dia mulai mau sholat malam. Istrinya memperhatikan bagaimana yang dilakukan Salman. Salman Al-Farisi mengatakan, wahai Abu Dzar, mata punya hak untuk istirahat, badan punya hak untuk istirahat. Tidur, jangan sholat malam. Akhirnya tidur. Tidur sedikit, bangun lagi. Salman mengatakan, jangan sholat malam, istirahat dulu. Istirahat, baru sepertiga malam terakhir bangun. Tidak apa-apa, yuk sholat malam, kita bareng-bareng sholat malam. Jadi memang Masya Allah ya, sekelas orang soleh banget namanya Abu Dzar datang kepada Nabi. Wahai Nabi, ini sebagaimana hadis riwayat Muslim, kenapa Anda enggak nunjuk saya sebagai pemimpin? Kata Nabi SAW, ya Aba Dzarrin, innaka dhaifun. Wahai Abu Dzar, Anda memang soleh, Anda terkenal zuhud, ahli ibadah, tapi Anda lemah dalam kepemimpinan. Jadi Anda tidak boleh. Yang saya maksud bahwa seorang muslim harus memiliki akhlak yang namanya amanah, yang hari ini susah dicari orang amanah. Semua orang banyak berkhianat, gitu kan ya. Saya pernah ditanya oleh seseorang, kan ciri orang munafik itu khianat, gitu kan ya. Kita lebih sering dengar kalau janji diingkari, janji diingkari. Saya ditanya oleh seseorang, Ustadz, apa hukumnya menjadi pegawai berangkatnya terlambat, pulangnya gasik? Apa hukumnya Bapak Ibu? Datangnya terlambat, pulangnya gasik. Jadi orang yang bekerja menjadi karyawan, datangnya terlambat, pulangnya gasik, ia masuk kategori tidak amanah. Tidak amanah lawannya khianat. Khianat berarti tanda orang munafik. Tentunya ya munafik kecil, bukan munafik besar ya. Coba masing-masing melihat ya, apa hukumnya bekerja di kantor sambil main game? Apa hukumnya Bapak Ibu? Main game gitu ya. Gimana Bapak Ibu, boleh apa enggak? Tidak. Jadi berat ya menjadi pegawai amanah ya. Masya Allah. Saya mau nanya, nggak usah dijawab juga nggak apa-apa. Hari Ahad jalan-jalan pakai plat merah, boleh apa enggak? Harusnya plat apa yang boleh? Hitam. Ngeri juga ya. Apa diganti dulu jadi hitam ya? Masya Allah ya. Jadi memang amanah itu berat ya. Ada apa tidak jam kerja seseorang belanja di swalayan, ada enggak? Boleh apa enggak ya? Nah itu contoh amanahnya kurang.
Boleh apa tidak jam kantor makan di warung? Kok di warung sih? Makan di rumah makan, boleh apa enggak ya? Terserah jawabannya lah. Jadi memang seorang muslim harus punya akhlak namanya amanah gitu ya. Baik. Kemudian yang nomor 7, akhlak seorang muslim namanya al-halim. Salah satu makna al-halim adalah suka memaafkan kesalahan orang. Al-halim salah satu maknanya adalah tidak suka dendam. Orang salah ya sudah, gimana lagi, wong kita sendiri juga salah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu bani Adam, sing merasa anak cucu Nabi Adam, ini yang bilang Nabi, khotta'un, pasti pernah salah. Bapak Ibu pernah salah enggak? Sering. Jadi kalau kita saja pernah salah, kalau ada orang berbuat salah sebaiknya gimana? Dimaafkan. Niru siapa? Niru Nabi sallallahu alaihi wasallam. Separah-parahnya orang zaman sekarang, kayaknya kita belum menemukan parahnya di zaman Nabi. Nabi giginya sampai patah dilempar batu. Nabi sampai wajahnya berdarah dilempar batu. Nabi sampai lehernya dicekik hampir meninggal. Nabi pernah wajahnya dilempar kotoran onta. Kalau kita sekarang dilempar beribil. Masya Allah, Nabi lahir di mana diusir dari kelahirannya, lahir di Mekah diusir dari Mekah. Kurang apa coba? Tapi Nabi memaafkan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam belajar dari Nabi sebelumnya, Nabi Yusuf. Nabi Yusuf punya saudara-saudara yang membawa Nabi Yusuf dilempar ke sumur, ya apa tidak? Dilempar ke sumur, yang akhirnya ada kafilah datang. Nabi Yusuf akhirnya menjadi budak, dibeli oleh raja. Setelah singkat panjang cerita menjadi pemimpin. Saudara-saudara dulu yang melempar ke sumur dimaafkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belajar dari Nabi Yusuf. Orang-orang Mekah yang dulu Masya Allah ya, kayak keluarga Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir, Sumayyah itu disiksa Masya Allah, Bilal disiksa. Ketika Fathu Mekah, dari Madinah menuju Mekah, orang kafir Quraisy sudah ketakutan. Wong dulu dia menyiksa umat Nabi, Nabi menjadi menang, mereka ketakutan. Akhirnya Nabi mengatakan, fa antum tulaqa, wahai kafir Quraisy, aman, saya enggak dendam. Yang mau masuk Islam silakan, enggak juga silakan. Nabi enggak dendam. Nabi terkenal begini Bapak Ibu, dan wajib kita tiru. Kalau kita disakiti orang, ya kita enggak nyontoh yang lain sih, hanya Nabi. Nabi hanya mengatakan, Allahumma hdi qaumi. Lafal yang lain, Allahumma gfir qaumi. Kalau bahasanya kita disakiti orang, ya Allah semoga dapat hidayah. Ya Allah semoga dosanya diampuni. Fa innahum la ya'lamun, karena mereka tidak tahu. Bapak Ibu pernah enggak disakiti tetangga? Sebaiknya memaafkan apa dendam? Saya, Bapak dan Ibu, tujuan kita hidup untuk ibadah terus masuk surga. Contoh ibadah terus masuk surga, pergi haji masuk surga,
umroh masuk surga, bangun masjid masuk surga. Tapi ada cara lain, nggak harus haji, nggak harus bangun masjid. Caranya adalah memaafkan. Dalam hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik menceritakan gimana indikator penghuni surga. Salah satunya ndak ngamalin apa-apa, ibadah sholat biasa, puasa biasa, hanya hatinya suka memaafkan. Maka ngaji dari sini, saya, bapak dan ibu memiliki karakter namanya Al-Halim, yaitu suka memaafkan. Dan insya Allah itu membuat kita calon penghuni surga. Yang kedelapan, akhlak seorang muslim harus memiliki akhlak namanya as-sabru, sabar. Saya mau menjelaskan kepada Bapak Ibu, sabar itu begini ya. Kebutuhan itu kan ada kebutuhan primer, ada kebutuhan apa lagi? Sekunder, ada kebutuhan tersier, gitu kan ya. Kalau kebutuhan primer contohnya apa? Makan. Orang kalau nggak makan kan mati ya. Kebutuhan sekunder, TV. Oh ya udah TV deh. Kebutuhan tersier, di bawah TV apa? Meja ya? Bukan itu. Yang saya maksud, sabar itu melebihi kebutuhan kita kepada makan. Sabar itu kalau bahasa saya emergensi. Emergensi apa Bapak Ibu ya? Wis darurat, sabar itu harus, tidak boleh tidak. Kenapa? Kenapa sabar itu tidak bisa dinego? Karena kita punya 3 masalah. Sebenarnya bukan 3 masalah, 3 perkara. Kita ini hidup dari sekarang sampai mati, itu kita disuruh taat sama Allah, ya apa tidak? Saya ulangi nih, kita hidup dari detik ini sampai kita meninggal disuruh taat sama Allah. Yang namanya taat sama Allah berat, sulit, apalagi ya? Wis pokoknya beratnya pol. Taat sama Allah itu berat. Disuruh sholat malam wis beratnya pol. Disuruh nobar, enggak nyuruh nobar ya. Kemarin itu saya ketawa dalam hati gitu ya, dan sedih di grup RT saya itu. Nobar, yang punya sarimi bawa, yang punya sisa-sisa lebaran bawa, bakar apa. Kalau tidak salah nobar itu jam berapa jamaah? Kayaknya malam lah. Tapi habis isya Swiss siap-siap gelar tikar, taruh apa gitu. Bahkan di alun-alun wis raminya pol. Enggak salah, nobar enggak salah. Cuma yang pusing, yang mumet adalah kok ninggalin sholat isya berjamaah, ninggalin sholat subuh berjamaah. Jadi nobarnya gimana ya? Lebih milih begitu, malah ketaatannya susah. Jadi taat itu berat. Makanya karena berat butuh yang namanya sabar. Habis sholat dzikir lama, berat apa tidak? Berarti pol. Habis sholat nanti duhur amati, habis salam pada bubar cepat. Dzikir itu tidak kuat. Tapi nonton YouTube 10 menit kuat enggak ya? Kuat. Yang kedua, hidup itu isinya meninggalkan dosa, meninggalkan maksiat, meninggalkan syahwat. Meninggalkan dosa, maksiat, syahwat berat apa tidak? Berarti pol. Sampai kapan? Sampai meninggal. Makanya yang namanya sabar emergensi, harus. Yang ketiga, kita ini hidup mengikuti skenario dari Allah. Bahasanya sebenarnya kita sudah ditakdirkan oleh Allah.
Jadi enggak keluar dari garis yang sudah ditentukan Allah. Kadang sakit, kadang dapat musibah. Musibah, Masya Allah, ini pendapat para ulama. Musibah itu membuat jiwa itu bergejolak. Mau orang soleh, mau orang apa, siapapun kalau ada musibah, jiwanya itu jadi luntur. Kecuali yang mendapat pelindungan dari Allah. Sesoleh-solehnya orang, motornya hilang, bingung apa bingung? Bingung, itu sudah takdir dari Allah. Sesoleh-solehnya orang diuji Allah sakit sebulan, gimana, nyaman apa enggak sakit? Tidak. Saya alhamdulillah LC, lulusan COVID. Saya 40 hari di rumah sakit. Saya setiap hari membaca syahadat, khawatir mati hari itu, enggak ada yang mentalkin. 40 hari yang datang perawat pakai APD, enggak kelihatan orangnya kayak apa. Enggak kelihatan. Jadi ngasih obat pergi, ngasih obat pergi, nyuntik apa pergi. Terus ditinggal, dikunci, enggak boleh masuk siapapun. Dalam hati saya, apa saya mati ini ya, bulan ini ya, baca syahadat lagi, khawatir enggak ada yang mentalkin. Dan alhamdulillah ada perawat nanya saya, "Ini Ustadz Heru ya?" "Ya, saya ngaji sama jenengan di Jensut." Wah, alhamdulillah ketemu murid di rumah sakit. "Ustadz, jangan lupa ya Ustadz, sholat." Wis, keren banget ya. Ustadznya dikasih peringatan sama muridnya. "Siap, terima kasih." Sampai nggak tahu wajahnya kayak apa ya. Jadi Masya Allah, yang namanya hidup itu kita mengikuti takdir dari Allah. Mendapat musibah, mendapat penyakit, nyaman apa enggak? Enggak nyaman, maka emergensi namanya sabar. Jadi sabar itu segalanya. Makanya jamaah yang dimuliakan Allah, sebagaimana pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala, bahwa sabar itu ya intinya 3 hal tadi. Mentaati Allah harus sabar karena bertentangan dengan hawa nafsu. Meninggalkan dosa, Masya Allah, berarti pol, makanya harus sabar. Kemudian menerima takdir juga harus sabar. Baik, kemudian yang berikutnya adalah yang nomor berapa ya? 9. Yang nomor 9 namanya asyura. Asyura. Akhlak seorang muslim terkenal dengan yang namanya tidak egois. Harus minta pendapat orang soleh. Harus minta, ya, rembukan bahasanya. Tidak boleh memutuskan sendiri. Ini kata Syekh Husain Said Al-Hasaniyah, namanya syura. Dulu saat perang Khandaq atau perang Ahzab. Perang Khandaq atau perang Ahzab itu peperangan yang luar biasa. Nabi posisi di Madinah, akan diserang dari kafir Quraisy Mekah mau ke Madinah. Di Madinah ada suku-suku Yahudi, Bani Quraidah, Bani Nadir, Bani Qainuqa. Yahudi ingin menyerang Nabi. Jadi bahasanya dari luar ada musuh, di dalam ada musuh. Gimana strateginya? Nabi syura, rembukan sama para sahabat. Setelah rembukan, ada sahabat tadi yang saya sampaikan namanya Salman Al-Farisi. Salman dari Persia, kalau sekarang Iran, Irak lah. Itu di sana punya strategi yang tidak dibayangkan oleh orang-orang Arab. Apa strateginya? Wahai Nabi, saya usul, sekiranya strategi perang ini kita boleh mengusulkan, bagaimana kalau Madinah. Jadi Bapak Ibu kalau bicara kota Madinah
zaman dulu belum lebar, itu ya kurang lebih mutari Masjid Nabawi itu namanya kota Madinah. Jadi nggak lebar banget. Wahai Nabi, saya punya usul, gimana kalau kita bikin parit, maka namanya Ghazwatul Khandaq, perang Khandaq ya. Jadi kita bikin parit sehingga musuh dari luar nggak bisa masuk, yang dalam juga nggak bisa apa-apa. Kata Nabi, ini jitu, orang Arab nggak pernah kenal namanya perang Khandaq menggunakan parit di sekeliling kota. Ya butuh berapa lama itu ya. Yang saya maksud apa? Sekelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia yang mendapat wahyu ilham, apa-apa ngajak sahabatnya syura, diskusi. Gimana pendapat Anda? Gimana pendapat Anda? Bahasanya itu orang kalau mau ada keperluan minta masukan itu akan lebih baik. Makanya dalam hadis Nabi, yadullah ma'al jamaah, pendapat orang banyak asal soleh-soleh insya Allah baik. Berikutnya adalah yang ke-10. Kata Syekh Husain, seorang muslim harus punya akhlak namanya kitmanus sirri. Kitman artinya menjaga, as-sirri rahasia. Di dalam hadis muttafaqun alaih ada kejadian menarik. Dalam hadis muttafaqun alaih, suatu saat Nabi berkumpul dengan para istrinya, tapi nggak disebut siapa saja, tapi salah satunya Aisyah. Jadi Nabi pernah berkumpul dengan istri-istrinya. Tiba-tiba datang anaknya yang bernama Fatimah. Fatimah datang. Kemudian Nabi mengatakan, wahai Fatimah, silahkan duduk di sebelah sini. Jadi istrinya sebelah mana, Fatimah sebelah mana. Kemudian Fatimah dibisiki Nabi sesuatu. Kemudian Fatimah menangis. Melihat anaknya menangis, Nabi membisiki yang kedua. Tiba-tiba Fatimah tertawa. Nyambung gak jemaah? Di depan para istri Nabi, Fatimah anak kesayangan Nabi dibisikin begini-begini, langsung menangis. Setelah melihat menangis, dibisikin lagi, terus tertawa. Ada yang tahu kenapa? Aisyah istri Nabi yang orangnya pintar, suka pingin tahu ya, bahasanya kepo gitu ya, pingin tahu apa. Tapi Fatimah nggak ngasih tahu, ini rahasia. Setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meninggal, Aisyah datang, wahai Fatimah, tolong dong kasih tahu, udah meninggal Nabi, apa rahasianya? Kok Anda dulu nggak menceritakan? Ya, saya harus menjaga rahasia, tapi sekarang akan saya sampaikan. Ayahku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membisikkan sesuatu, terus saya menangis. Apa kira-kira bisikan pertama? Wahai Fatimah, biasanya 1 tahun turun 1 wahyu, tapi terkadang setahun turun 2 wahyu. Maksudnya itu biasanya turun wahyu sedikit, ini banyak, bahasanya gitu. Tahu ndak Fatimah, bisa jadi umur saya sebentar lagi selesai. Maka Fatimah menangis mendengar berita sebentar lagi Nabi meninggal. Tapi rahasia itu nggak disampaikan kepada istri-istri Nabi, menjaga rahasia. Terus wahai Fatimah, kenapa Anda kok terus tertawa? Maksudnya sebelum dia tertawa, Nabi itu menyampaikan sebentar lagi meninggal, dan Nabi itu insya Allah manusia pertama yang membuka pintu surga. Kemudian kata Fatimah, ayahku bilang, kenapa saya tertawa setelah saya menangis? Karena ayahku bilang bahwa kamu wahai Fatimah, orang wanita pertama kali yang membuka pintu surga. Akhirnya dia tertawa bahagia. Pelajaran bisa diambil, Fatimah mengajarkan kepada kita untuk menjaga rahasia. Kata Nabi, rahasiakan. Kalau sudah meninggal boleh disampaikan. Ya, maksudnya
seorang muslim harus punya akhlak. Kalau ada rahasia perlu dijaga, jangan disampaikan. Karena kata Nabi, kafa bil mar'i kadiban an yuhaddits bima sami'. Cukup orang dikatakan pembohong, dikit-dikit dengar berita disampaikan, dikit-dikit berita disampaikan, itu dianggap pembohong. Maka kita jangan banyak bercerita kecuali yang bermanfaat. Yang terakhir akhlak seorang muslim namanya adalah husnudzon. Artinya saya, bapak dan ibu wajib, ini saya ulang ini, saya, bapak dan ibu wajib husnudzon kepada semua yang namanya muslim atau muslimah, harus berbaik sangka. Kalau kita nyari-nyari kok ini nggak ada alasan, maka kita harus mengatakan mungkin dia punya alasan yang saya tidak tahu. Ini contoh saja, contoh. Saya, bapak dan ibu melihat seorang muslimah pulang jam 12 malam. Wis penting dia muslimah, wajib husnudzon, wah itu baik, pasti ada acara penting. Setelah diamati, kayaknya tidak ada acara penting, dia pulang jam 12 malam. Kita harus mengatakan, oh bisa jadi dia itu punya alasan yang saya tidak tahu. Tetangga, teman, harus kita husnudzon. Berkata Al-Hasan Al-Basri, Al-Hasan Al-Basri mengatakan, fala talqa musliman, Anda tidak boleh bertemu muslim illa ra'aita lahu 'alaika fadlan. Gimana terjemah enaknya ya? Seorang muslim, kata Hasan Al-Basri, biasakan setiap ketemu muslim, mau laki mau perempuan, harus mengatakan dalam rangka husnudzon dan dalam rangka tawadhu. Saya, bapak ibu ketemu muslim, hatinya harus mengatakan ini nih orang lebih baik dari saya, dalam rangka tawadhu dan husnudzon. Jenengan S1 ketemu lulusan SMA, kata Hasan Al-Basri, supaya husnudzon dan tawadhu, ini orang lebih baik dari saya. Nyambung gak bapak ibu? Jenengan pakai motor, orang lain pakai sepeda ontel, supaya tawadhu Anda mengatakan ini nih lebih kaya dari saya, ini nih lebih baik dari saya. Dalam rangka tawadhu, dalam rangka husnudzon, ada ibu-ibu pakai kerudung lebar gede, sama yang baru kenal ngaji kerudungnya kecil, ini nih lebih baik dari saya. Nyambung gak ya? Begitu. Jadi akhlak seorang muslim gak sombong, tapi malah rendah hati, malah husnudzon kepada siapapun. Baik jamaah yang dimuliakan Allah, demikian kitabnya Syekh Husain Said Al-Hasaniyah yang berjudul Akhlak Muslim, ada 11 ya. Semoga kita memiliki sifat malu. Yang kedua, semoga kita memiliki akhlak zuhud. Yang ketiga, mudah-mudahan kita dermawan. Yang keempat, mudah-mudahan kita berlaku adil. Yang kelima, semoga kita menjadi orang yang jujur. Yang keenam, semoga kita menjadi orang yang amanah. Yang ketujuh, suka memaafkan orang, kesalahan orang. Kemudian yang kedelapan, sabar dalam ketaatan, meninggalkan maksiat, menerima takdir. Kemudian yang berikutnya adalah kita biasakan bermusyawarah. Yang ke-10 kita jaga rahasia, dan yang terakhir tawadhu dan husnudzon. Mudah-mudahan saya, bapak dan ibu bisa mengamalkan 11 akhlak ini. Mudah-mudahan Allah membimbing kita memiliki 11 akhlak yang disampaikan oleh Syekh Husain Said Al-Hasaniyah. Minta maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Saya serahkan kepada pembawa acara. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.